Haleluya, shalom keluarga Gregor yang luar biasa. Haleluya. Kita berjumpa lagi di hari yang begitu indah. Kiranya pada hari ini kita semua boleh merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kemuliaan Tuhan hadir di dalam setiap hati kita semua. Yuk, mari kita boleh tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia, atas anugerah-Mu yang selalu hadir di dalam keseharian hidup kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pakailah lidah bibir kami menjadi alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ibadah ini boleh menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat untuk setiap hati yang haus. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus telah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Yuk semua kita bangkit berdiri, kita mau katakan Tuhan Yesus telah satu-satunya Allah sumber segalanya. Yes, amin. Maka dari itu kita jangan lagi cari ke tempat lain, cari ke orang lain, tapi kita yakin semuanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Sama-sama katakan, memuji, menyembah, berdoa. Menari, melompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan, anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Lebih sungguh lagi dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita mau katakan, ku masuk dengan nyanyian baru Tuhan. ku masuk ke dalam hadirat Tuhan Dengan apa? Dengan nyanyian baru. Yes. Membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita tangkap damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Haleluya. Amin.
Maka dari itu ketika kita sudah tahu Allah kita adalah Allah sumber segalanya, mari sama-sama kita serempak, kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita siap, kita mau katakan yeay. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, Kalahkan maut, bangkit dan hidup. yeay. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Oh, Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. bertepuk tangan lebih lagi di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Dialah perlindungan dan pengharapan kita semua. Amin. Haleluya. Pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kita mau menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang kami sembah. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sebab Engkaulah Raja kami. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, dan sahabat setiap kami.
Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita mau sama-sama mengangkat tangan kita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh. Seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kami bersyukur sebab kami milik-Mu Tuhan. Kami sangat bangga Yesus, Engkau yang menggendong kami dengan tongkat dan gadamu. Engkau pimpin langkah kami. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Allah El Shaddai kami. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Kami rasakan Tuhan. Oh, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Glory, glory, Hosana.
Bapa. Hanya bagimu Yesus segala hormat kami, segala pujian kami. Hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Kami menyatakan sebab Engkau Allah kami yang besar, sebab Engkau Allah kami yang ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Hanya Kau yang layak ku agungkan. yes benar Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan Allah yang layak kami agungkan. Hanya Engkaulah Allah kami yang ajaib dan mulia Tuhan, sebab Engkaulah Allah sumber segalanya. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap penyembahan, inilah setiap pujian kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami, pujian kami memuliakan nama-Mu yang ada di surga. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami yang mendengarkan, dan Kau juga berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur saat ini kembali kita bertemu lewat ibadah online kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, setelah kita memuji memuliakan Tuhan tadi bersama-sama dengan tim Praise and Worship dari gereja kita, mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa kami nikmati sepanjang hari-hari yang kami lalui. Tuhan selalu ada bersama hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berfirman bagi kami semua, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu Tuhan. Ketika firman Tuhan hamba sampaikan, biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur kepada Bapa surga, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, shalom sekali lagi bagi setiap Bapak Ibu yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah hadapi ketakutanmu. Temanya sekali lagi Bapak Ibu, hadapi ketakutanmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab kita ditulis kata-kata jangan takut dan jangan khawatir ada sebanyak 365 kali Bapak Ibu. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa setiap hari kita akan diperhadapkan dengan rasa takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan Tuhan berkata kepada kita saat ini yang percaya kepada Tuhan, supaya kita jangan takut dan jangan khawatir dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini.
Meskipun Bapak Ibu, kondisi dunia yang sedang kita hadapi saat ini semakin tidak baik, namun kita harus tetap percaya dan yakin bahwa kita memiliki Allah yang selalu siap untuk menolong dan membela hidup kita dalam segala perkara. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, ketakutan apapun, kekhawatiran apapun yang sedang melanda hidup kita saat ini, Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan berputus asa, karena Tuhan akan selalu ada di setiap musim kehidupan kita untuk menolong hidup kita tepat pada waktunya Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ingat saudara terkasih, iblis boleh saja merancangkan yang jahat dalam setiap area kehidupan kita, namun kita harus tetap percaya bahwa Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita di dunia ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin mendorong lewat kesempatan ini, ketika Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya ini, saya ingin mendorong Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah kita saat ini, supaya kita jangan terlalu takut dan jangan khawatir dalam hal apapun di dunia ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu siap untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dalam situasi apapun. Asalkan Bapak Ibu, asalkan saya dengan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan tetap berjalan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, ketakutan yang kita alami adalah kunci yang dibuat oleh iblis untuk menghancurkan setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Iblis tidak suka melihat hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan hidup diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita merasa takut dan putus asa, tetaplah melangkah maju di dalam Tuhan. Lakukan tetap kegiatan kita seperti biasanya Bapak Ibu. Dan hadapilah ketakutan kita itu melalui iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7 berkata apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. 1 Yohanes 4:4b dikatakan apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jika kita lihat bahwa Allah yang kita kasihi dalam Yesus Kristus telah memperlengkapi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya ketika pertama kali kita lahir baru. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, teruslah melangkah maju dan mari kita kalahkan ketakutan kita. Meskipun saat ini kita merasa takut dan khawatir karena kondisi dunia yang semakin tidak baik ini. Namun ingat saudara, ketakutan akan selalu ditebarkan oleh iblis dalam setiap area kehidupan kita agar kita tidak dapat mengalami kemajuan dalam hal apapun dalam hidup kita di dunia ini. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, seorang ibu waktu hamil dia sangat takut untuk melahirkan. Namun begitu ibu ini melawan ketakutannya untuk melahirkan Bapak Ibu, kita tahu semua maka ibu itu segera melupakan ketakutannya ketika anaknya sudah lahir ke dunia ini. Buktinya saudara apa? Bisa jadi 1 tahun kemudian ibu ini bisa hamil lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena ibu itu berani menghadapi rasa takutnya waktu pertama kali dia mau melahirkan anaknya di dunia ini. Karena terbukti saudara terkasih dalam Tuhan, sudah jutaan
ibu-ibu di dunia ini yang hamil, semuanya mereka bisa melahirkan dan tetap hidup. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah menyerah dan putus asa ketika ketakutan datang menghampiri hidup kita. Mari saudara kita lawan ketakutan itu dengan iman yang teguh bersama dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan selalulah kita ucapkan berkat atas setiap area kehidupan kita setiap hari. Berkati pernikahanmu Bapak Ibu, berkati anak-anakmu, berkati pekerjaanmu, berkati usahamu, berkati apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganmu setiap hari. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memberkati apapun yang kita kerjakan. Karena firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka memperkatakannya Bapak Ibu akan memakan buahnya. Mari kita baca 1 Petrus 5:9 berkata apa? Lawanlah dia itu si iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran akan terus dilakukan iblis untuk menghambat kemajuan hidup kita di dunia ini. Namun percayalah saudara yang kasih oleh Tuhan, rasa takut dan khawatir yang kita alami tidak dapat kita lawan hanya dengan berdoa. Namun kita harus aktif bertindak melawannya dengan iman percaya kita di dalam Tuhan. Ingat saudara, rasa takut dan khawatir yang kita alami adalah sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara, jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita melalui ketakutan yang ditebarkan iblis dalam hidup kita. Kita harus bertindak saudara untuk melawan rasa takut kita itu dengan iman percaya kita di dalam Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Yohanes 10:10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang saya sebut tadi di awal Bapak Ibu, bahwa iblis akan terus menggoncang iman percaya kita, menghalangi hidup kita untuk diberkati oleh Tuhan. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, ini kesaksian pribadi saya tidak henti-hentinya untuk bersaksi Bapak Ibu. Pasca saya kena serangan stroke ringan bagian tubuh sebelah kiri saya Bapak Ibu, mulai bagian kiri, tangan kiri dan kaki kiri saya. Waktu saya pertama kali kena stroke Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya dihantui dengan rasa takut dan khawatir dalam hati dan pikiran saya pada waktu saya pertama kali kena stroke 2 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sementara itu juga saya terus menjalani terapi yang harus saya jalankan, dibantu oleh istri saya dan anak-anak saya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih, pertama kali saya mau keluar dari rumah pasca saya kena stroke, saya merasa malu dan takut Bapak Ibu untuk ketemu dengan orang-orang di luar sana. Mengapa saya takut Bapak Ibu? Iblis terus membuat saya ketakutan. Saya merasa takut nanti kalau saya ketemu orang, apa kata orang terhadap saya. Karena dulu Bapak Ibu, saya sangat aktif dalam berbagai aktivitas sebelum saya kena stroke. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya bangkit, saya lawan ketakutan saya dengan bertindak dan dengan berani Bapak Ibu, saya keluar dari rumah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya dengan kekuatan dan kasih karunia Tuhan yang ada dalam diri saya menang. Dan sekarang saya tidak malu lagi keluar rumah dan berhadapan dengan siapapun di luar sana. Justru Bapak Ibu, sekarang saya setiap kali ketemu dengan orang-orang di luar sana, saya menasihati mereka agar mereka menjaga pola hidup, pola makan dan menjaga kesehatan mereka.
Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang membuat hidup kita berada dalam ketakutan saat ini, saudara, mari saudara segera kalahkan rasa takut kita itu dengan iman percaya kita dalam Kristus Yesus. Karena setiap hari selalu ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Bukankah Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Zakaria 4 ayat 6b berkata apa? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan inilah yang selalu saya ingat dan saya perkatakan, yang akhirnya membuat saya dan keluarga saya kuat dalam menghadapi cobaan yang berat yang kami alami pasca saya kena stroke 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya himbau lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini, apapun yang sedang membuat hari-hari ini ada hidup kita dalam ketakutan Bapak Ibu, tetaplah tenang dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena dengan tetap tenang dan berharap kepada Tuhan Bapak Ibu, maka iblis tidak akan dapat membuat hidup kita dikuasai oleh rasa takut dan khawatir lagi dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 30:15 berkata apa? Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Lihat saudara, Tuhan menyuruh kita untuk tetap tenang dan percaya kepada kekuatan Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi dan mengalahkan segala ketakutan yang ditebarkan iblis dalam setiap area kehidupan kita Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetaplah tenang dan percayakan semua ketakutan dan masalah yang sedang kita hadapi saat ini kepada Tuhan. Ingat saudara, ketika kita tetap tenang dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi saat ini, maka Tuhan akan turun tangan untuk memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hidup kita tepat pada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun yang membuat hidup kita saat ini adalah ketakutan dan kekhawatiran, tetaplah tenang dan percayakan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mari kita baca firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 berkata apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata apa? Bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 6a berkata apa? Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, hadapilah ketakutanmu dengan bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Allah yang tidak terbatas itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Untuk mengakhiri firman Tuhan saat ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jika ada di antara Bapak Ibu nanti yang rindu dan ada termasuk di dalam doa saya, aminkan saja Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya walaupun kita tidak ketemu, tapi Roh Allah bisa bekerja di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Mungkin Tuhan Yesus di saat ini banyak di antara umat-Mu yang sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Hamba berdoa saat ini Bapa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami ketakutan dan
kekhawatiran dalam apapun dalam hidup mereka. Tuhan Yesus yang menolong umat-Mu, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, roh keberanian kepada mereka untuk menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik saat ini. Tapi kami sungguh percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan selalu menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Akan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupan kami tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang hamba sampaikan. Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Apapun persoalan hidup mereka saat ini, Tuhan tolong umat-Mu, berikan jalan keluar kepada mereka. Jauhkan mereka dari segala roh ketakutan dan kekhawatiran yang sedang menghampiri hidup mereka saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada mereka, berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, Bapa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kehidupan umat-Mu saat ini, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati keuangan mereka, berkati kesehatan mereka, Bapa. Berkati Tuhan apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan umat-Mu, Tuhan Yesus berikan keberhasilan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Bagimulah pujian, hormat, syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, shalom.